Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulyatur Rifka dengan NIM H05230668. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, yang mengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit tentang pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Adapun bagian-bagian dalam pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, landasan pengembangan kurikulum, yang kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, yang ketiga, kurikulum multikultural masa mendatang, dan yang keempat, pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Adapun landasan pengembangan kurikulum ada 2, yaitu landasan kebudayaan dan landasan teori. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara 1936 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Menurut Prin 1993 menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a construct of the culture. Kebudayaan merupakan seluruh totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya, sehingga ia tidak saja menjadi landasan di mana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Kemudian adapun landasan teori adalah bagaimana siswa belajar. Selama ini orang berbicara tentang teori belajar yang dikembangkan terutama dari psikologi. Teori belajar seperti yang dikenal dalam literatur dikembangkan dari berbagai aliran, dan teori dalam psikologi seperti behaviorisme. Teori belajar yang dikembangkan dari pandangan ini tentu saja sangat berguna dan dikembangkan berdasarkan hasil studi yang mendalam dan dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, sebagaimana keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tidak akan secara langsung menjadi pendekatan multikultural berlaku dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Undang-undang tersebut yang memberikan wewenang pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah mungkin saja akan menghasilkan berbagai kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan persepsi para pengembang kurikulum di daerah. Tapi bukan tidak mungkin bahwa kurikulum yang dikembangkan tersebut tidak dikembangkan berdasarkan pendekatan budaya, apalagi pendekatan multikultural. Selanjutnya yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi ini saling berkaitan, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan gagasan atau ide yang berhubungan dengan apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Ini mencakup cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu program pendidikan. Kurikulum sebagai ide ini ada pada setiap orang, termasuk siswa dan guru, dan berdasarkan pada wawasan dan pengetahuan masing-masing. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, yaitu curriculum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum sebagai proses. Menurut Wahyudin 2014, pengembangan kurikulum sebagai proses adalah istilah yang komprehensif, meliputi perencanaan, penerapan, dan evaluasi karena pengembangan kurikulum menunjukkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Peningkatan kurikulum sering digunakan bersinonim dengan pengembangan kurikulum meskipun dalam beberapa kasus
kasus dipandang sebagai hasil pengembangan. Adapun kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi yaitu kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.